Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reski Saputra. Saya berasal dari Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam, dengan NIM 74230 2025 040. Tujuan video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam Moderat dengan dosen pengampu Pak Arianto Ardiansyah MSc. Pada tugas kali ini saya dimintai untuk membuat video reaction mengenai Islam Moderat, dan saya akan mengambil judul pada Islam Moderat dan isu ekologi yang terjadi di Provinsi Sumatera. Langsung saja kita ke videonya. Kemudian kita masuk ke analisis ekologi. Yang pertama ada faktor biofisik, yaitu terjadinya intensitas hujan ekstrim akibat perubahan pola iklim, meningkatkan kejadian siklon tropis dan konvergensi awan di wilayah Sumatera. Hal ini sudah sesuai dengan pola global. Perubahan iklim meningkatkan resiko banjir bandang. Kemudian kerusakan lingkungan sebagai pemicu. Video tadi menyinggung rusaknya hutan dan alih fungsi lahan di hulu sungai tanpa vegetasi yang cukup, sehingga memicu air hujan tidak dapat diserap oleh tanah, limpasan permukaan meningkat drastis, longsor terjadi karena akar pohon yang hilang, dan sungai tidak mampu menampung debit air yang melonjak tiba-tiba. Kemudian ada dimensi ekosistem jangka panjang. Kerusakan ekologis seperti deforestasi, konversi hutan menjadi kebun industri, tambang yang tidak direklamasi, dan buruknya tata ruang menghasilkan bencana yang berulang. Video tadi menunjukkan akibat konkret dari apa yang terjadi. Dan selanjutnya kita masuk ke perspektif Islam moderat terhadap isu ekologi. Islam moderat memandang hubungan antara manusia dan alam secara seimbang, tidak ekstrim dan tidak eksploitatif. Ada 3 prinsip utama dalam perspektif Islam moderat ini. Yang pertama yaitu prinsip khalifah, yaitu manusia sebagai penjaga bumi. Manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga bumi, bukan untuk merusaknya. Kerusakan hutan, penebangan liar, dan pengabaian perlindungan sungai adalah bentuk pelanggaran terhadap amanah tersebut. Islam moderat menekankan tanggung jawab kolektif. Bencana bukan hanya nasib, tetapi juga hasil dari tindakan manusia. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip mizan, yaitu keseimbangan. Al-Quran menyebut bahwa Allah menciptakan alam dengan keseimbangan.
Ketika keseimbangan ekologis dirusak, maka bencana akan datang sebagai konsekuensi alami, bukan hukuman metafisis. Video sebelumnya adalah contoh nyatanya. Kerusakan lingkungan mengganggu mizan ekologis sehingga banjir bandang dapat terjadi kapan saja. Yang ketiga, ada larangan israf atau berlebih-lebihan. Dalam Islam, melarang eksploitasi berlebihan, pemborosan sumber daya, dan pemanfaatan alam tanpa memperhitungkan dampaknya. Jika lahan hulu digunduli demi keuntungan jangka pendek, maka bencana seperti yang ditampilkan video sebelumnya adalah jangka panjang yang tak dapat dihindarkan. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan atas video ini. Bencana dalam video bukan semata-mata fenomena alam, tetapi juga gabungan antara cuaca ekstrim dan kerusakan ekologi. Islam moderat menawarkan kerangka moral dan teologis untuk mencegah kerusakan lingkungan. Prinsip khalifah, mizan, dan anti-israf mengajarkan bahwa menjaga alam adalah kewajiban. Video tadi menjadi peringatan bahwa kejahatan ekologis akan kembali kepada manusia dalam bentuk bencana. Solusi bencana masa depan harus memadukan ilmu pengetahuan, kebijakan publik, dan nilai etika Islam tentang kelestarian bumi. Sekian dari video saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata juga mohon dimaafkan, karena kesempurnaan datang dari Allah Subhanahu wa taala saja. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.